Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih ada soal fisika lagi ya, kelas 12. Ini soal PTS semester 1 ya. Dua buah bola identik, masanya M dan muatannya positif 1 mikrokolom, digantungkan dengan tali seperti gambar. Besarnya massa M adalah titik-titik. Ini dua bolanya ya, sudutnya nih, ini 30, ini 30. Nah ini jaraknya 30 cm ya. Yang ditanya nih berapa nih massa bolanya nih. Nah kita mesti uraikan ya gaya-gaya yang bekerja atau yang ada di bola ini gitu. Nah ini pilih salah satu ya bolanya. Nah di sini dipilih yang sebelah sini ya. Nah kita tahu kan kalau ada dua, ini kan benda ini, bola ini kan bermuatan ya, maka ada dua muatan ya, maka akan timbul gaya ya, gaya listrik gitu. Kalau ini kan berarti positif ya, positif dengan positif, maka akan saling tolak menolak gayanya. Untuk yang di bola ini itu ke kanan, untuk yang di bola kiri ini itu nanti ke kiri ya arah gayanya. Nah, jadi kita bisa mencari gaya listriknya ya, atau gaya ini nih, akibat dua muatan ya. Nah, ini kan gaya listrik ya, maka kan rumusnya Q1 Q2 per R kuadrat ya. Ini kan gaya ya, gaya listrik atau gaya kolom nih, atau yang disimbolkan pada gambar ini F nih. Itu K itu konstanta kolom ya, konstanta gaya listrik. Nah ini muatan 1 ya, muatan ini bola 1, ini Q2 muatan bola 2 ya. Nah untuk R-nya ini itu jaraknya ya, jarak antara dua muatan, dalam hal ini dua bola ini gitu. Nah kita masukkan ya, ini udah ketentuan ya, walaupun tidak diketahui di soal nih. Nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Nah nilainya Q-nya itu sama ya, identik. Nilainya itu positif 1 ya. Ini satunya nggak usah kita tulis ya. Nah mikro itu kan 10 pangkat min 6 ya. Kita tuliskannya 10 pangkat min 6 nya ya di sini. Q1 10 pangkat min 6, Q2 10 pangkat min 6 ya. Kemudian jaraknya itu 30 cm ya, dijadikan meter itu 0,3 ya. Kemudian dikuadratkan. Itu kan 0,09 ya, atau ditulis 9 kali 10 pangkat min 2. Nah ini kan 9 bisa kita coret jadi 1 ya, tinggal 10 pangkatnya nih. Nah, ini kan jadi ke atas jadi positif 2 ya, jadi 10 pangkatnya 2 tambah 9 itu 11 ya. Ini jadi min 12, jadi 10 dikurang 12 itu kan min 1 ya. Jadi 10 pangkat min 1 itu 0,1 ya. Jadi 0,1 Newton ya nilai F ini gitu. Nah kemudian kita mencari gaya tegangan talinya ya, atau T nih. Kan kita tahu ya kalau yang gaya miring nih, nah ingat kan gaya itu kan merupakan vektor ya. Jadi ingat lagi di materi vektor, kalau ada yang miring nih, dia memiliki komponen ini ya, dan memiliki komponen ini gitu. Jadi kalau di sini berarti kan T ya, di sini nih gayanya. T komponen ini itu kan jadi T cos 60 ya. T cos 60 sama dengan F gitu, sama dengan min F. Nah ini minnya itu kan menandakan arah aja gitu, karena berlawanan arah dengan F yang ini gitu. Jadi kan T cos 60 sama dengan min F, maka T-nya itu kan min F dibagi cos 60 ya gitu. Nah min F-nya itu ini ya 0,1, cos 60 itu nilainya setengah. Nah 0,1 dibagi setengah itu 0,2. Nah, ini tanda min ini untuk menandakan arahnya aja gitu. Nanti kita memasukkan nilainya mah yang positifnya aja gitu, untuk di persamaan berikutnya. Nah ini selanjutnya kan kita tahu ya, untuk gaya komponen sumbu Y ya, atau komponen vertikal itu nilainya sama dengan 0 ya. Maka kan kita lihat di sini
gaya-gaya yang sejajar atau yang vertikal ya. Ada gaya apa aja? Pertama ada gaya T-cos 30 ya, yang arahnya ke atas, itu kita misalkan positif. Kemudian ada gaya berat daripada bola ini ya, yang disimbolkan W di sini, yang arahnya ke bawah, kita ini kan negatif W ya. Kita misalkan di sini negatif W. Ini kan sama dengan 0. Maka min W-nya itu pindah ruas ke kanan jadi positif W ya. Nah, W-nya sendiri atau gaya berat bola itu kan massa dikali gravitasi ya. Maka di sini massa kali gravitasi. Nah, kemudian kita masukkan nilai T-nya ya. T-nya 0,2. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3 ya. Kemudian M yang akan kita cari ya, massa bolanya, dikali percepatan gravitasi, kita masukkan 10 ya. Walaupun nggak diketahui di soal nih nilai G. Nah, maka untuk mencari M-nya itu kan, nah ini bisa dibagi dulu nih. Bisa dicoret jadi 0,1. Maka M-nya itu kan 0,1 akar 3 dibagi 10 itu 0,01 akar 3 ya, kilo. Nah, sedangkan di pilihan jawaban itu satuannya gram ya. Kita jadikan gram ya, dari kilo itu dikali 1000. Nah, jadinya 10 akar 3 gram ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Di sini sebuah proton yang masanya M dan muatannya Q bergerak lurus dipercepat dalam medan listrik E. Percepatan yang dialami proton tersebut adalah titik-titik. Kita mesti tinjau dulu nih rumus untuk mencari gaya kolom ya, atau F nih. Q1 Q2 per R kuadrat. Dan kuat medan listrik ya, atau E ini Q per R kuadrat. Nah, kita bisa nanti supaya tahu ya hubungannya antara F dan E nih. Nah, kita tahu ya untuk di hukum 2 Newton ya, itu kan gaya sama dengan massa dikali percepatan ya. Maka kita mencari percepatannya itu gaya dibagi massa ya. Nah, gayanya ini di sini kan tidak ada ya di jawabannya gitu. Nah, kita sesuaikan gaya ini. Gaya itu kan hubungannya sama E ya. Nah, bedanya ya, kalau E kan Q-nya ada 1 ya untuk E nih. Kalau F mah Q-nya ada 2 ya. Maka untuk F itu E dikali Q gitu. Kita ganti gitu. Nah, jadi A ini sama dengan E dikali Q dibagi M gitu. Jadi berarti kan antara C sama D ya, Q dikali E per M. Nah, untuk arahnya ini kan, kalau proton ini kan muatan positif ya, kalau elektron muatan negatif. Nah, sedangkan untuk arah medan listrik sendiri itu kan dari positif ke negatif ya. Jadi kalau ada muatan positif itu arah medan listriknya keluar, kalau ada muatan negatif itu arah medan listriknya masuk gitu. Berarti kan itu dari positif ke negatif. Maka kan pergerakan proton ini kan ini adalah muatan positif ya. Maka searah ya kalau menurut saya. Jadi kan medan listrik dari positif ke negatif, sedangkan muatan proton itu positif, jadi arahnya kan ke negatif gitu. Maka searah dengan E. Jadi yang C ya untuk jawabannya soal ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal-soal pada video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.